Om Swastiastu. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kita kali ini, saya akan membahas satu bidang materi, yaitu terkait dengan senyawa hidrokarbon. Materi tersebut adalah terkait dengan keisomeran senyawa hidrokarbon. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar kata isomer, tetapi belum mengetahui apa itu isomer, bagaimana cara menentukan isomer, dan bagaimana cara menuliskan isomer dari suatu senyawa hidrokarbon. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian isomer itu sendiri. Yang kedua, kalian mampu menuliskan isomer dari suatu senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, kalian mampu menuliskan isomer yang dimiliki oleh suatu senyawa hidrokarbon, baik itu golongan alkana, alkena, dan alkuna. Baiklah, kita lanjut saja. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian dari isomer. Isomer atau keisomeran itu adalah senyawa-senyawa yang berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Dalam bahasa Yunani, isomer itu berasal dari kata iso dan meros. Iso itu berarti sama, meros bagian. Nah, pada suatu senyawa hidrokarbon, baik itu alkana, alkena, dan alkuna, suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama bisa memiliki rumus struktur yang berbeda. Nah, ketika memiliki rumus struktur yang berbeda tetapi rumus molekulnya sama, saat itulah senyawa-senyawa tersebut dikatakan berisomer. Keisomeran senyawa hidrokarbon dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isomer kerangka atau sering disebut dengan isomer struktur. Yang kedua adalah isomer posisi. Yang ketiga adalah isomer geometri. Nah, tidak semua senyawa hidrokarbon baik golongan alkana, alkena, dan alkuna memiliki ketiga isomer tersebut. Salah satu contohnya, alkana hanya memiliki isomer kerangka. Sedangkan alkena memiliki isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Pada alkuna, alkuna hanya memiliki isomer kerangka dan isomer posisi. Nah, apa itu isomer kerangka, apa itu isomer posisi, dan apa itu isomer geometri? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah isomer kerangka. Isomer kerangka adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi struktur rantai karbonnya berbeda, atau kerangka rantai karbonnya berbeda. Nah, untuk contohnya, kalian perhatikan dua senyawa alkana berikut. Di sebelah kiri, itu adalah senyawa 2-metil butana. Di sebelah kanan, itu adalah 2,2 dimetil propana. Nah, kalau kita hitung jumlah atom C baik yang di kiri maupun di kanan, memiliki jumlah atom C yang sama dan juga jumlah atom H yang sama, yaitu C5H12. Nah, karena kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H12, tetapi rumus strukturnya berbeda. Yang pertama itu ada satu gugus alkil, yang di sebelah kanan itu ada 2 gugus alkil, maka kedua senyawa ini dikatakan berisomer kerangka. Contoh yang kedua, perhatikan senyawa yang ada di bawahnya. Ini adalah senyawa golongan alkena. Di sebelah kiri itu namanya 1 butena. Sedangkan di bagian kanan itu adalah 2 metil propena. Kalau kita hitung jumlah atom C dan atom H, baik itu senyawa 1 butena dengan 2 metil propena, maka kita akan mendapatkan satu jenis rumus molekul yang sama, yaitu C4H8. Nah, sama halnya dengan yang di atasnya, karena di sini memiliki rumus molekul yang sama, sedangkan rumus strukturnya berbeda, maka dikatakan 1 butena dengan 2 metil propena itu merupakan senyawa yang berisomer kerangka. Keisomeran kerangka ini dapat terjadi karena perbedaan jumlah atom C pada rantai induk, perbedaan gugus alkil, dan perbedaan letak gugus alkil. Perbedaan rumus struktur tadi akan menyebabkan perbedaan sifat fisika dari kedua senyawa tersebut. Saya contohkan misalnya, 2 metil butana dengan 2,2 dimetil propana memiliki perbedaan titik didih, di mana titik didih 2,2 metil propana itu lebih rendah dibandingkan
titik didih 2-metil butana. Karena semakin banyak cabang di dalam rantai karbon akan menyebabkan penurunan titik didih suatu senyawa tersebut. Keisomeran yang kedua adalah keisomeran posisi. Keisomeran posisi ini dimiliki oleh senyawa hidrokarbon golongan alkena dan alkuna. Nah, apa yang dimaksud dengan keisomeran posisi? Keisomeran posisi ini terjadi karena perbedaan letak ikatan rangkap 2 pada senyawa alkena dan ikatan rangkap 3 pada senyawa alkuna. Nah, perhatikan contoh berikut. Pada senyawa di kiri itu adalah 1 butena dan senyawa yang di sebelah kanannya adalah 2 butena. Nah, kalau kita lihat letak dari ikatan rangkap 2 dari senyawa 1 butena dan 2 butena, maka dapat dilihat perbedaan letak dari ikatan rangkapnya. Yang pertama itu ikatan rangkap 2-nya terletak pada C nomor 1, sedangkan pada 2 butena letak ikatan rangkapnya itu pada C nomor 2. Begitu juga pada alkuna. Pada alkuna, jika terjadi perbedaan letak dari ikatan rangkap 3, tetapi rumus molekulnya sama, maka dikatakan senyawa tersebut berisomer posisi. Contohnya, 1 pentuna dengan 2 pentuna. Karena memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5 dan H8, maka dapat dikatakan 1 pentuna dengan 2 pentuna ini merupakan berisomer posisi. Isomer yang ketiga adalah isomer geometri. Isomer geometri ini terjadi karena perbedaan letak cabang ataupun gugus yang ada di sekitar ikatan rangkap 2. Nah, isomer geometri ini hanya dimiliki oleh senyawa hidrokarbon golongan alkena. Isomer geometri ini dibagi menjadi 2, yaitu isomer cis dan isomer trans. Isomer cis ini ditandai dengan letak dari gugus-gugus yang sama yang terikat pada atom C yang berikatan rangkap 2 pada sisi yang sama. Sedangkan isomer trans itu ditandai dengan atom-atom gugus yang sama terletak pada bidang atau sisi yang berseberangan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 2 senyawa yang sudah saya tampilkan ini. Di sebelah kiri, itu nama senyawanya adalah cis 1,2 dikloroetena. Di sebelah kanan, namanya trans 1,2 dikloroetana. Nah, apa yang membedakan cis dan trans di sini? Kita lihat gugus-gugus yang terikat pada C yang berikatan rangkap 2. Pada cis, gugus alkil kloro terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang bagian atas. Sedangkan H, keduanya terikat pada bidang bagian bawah. Sedangkan pada trans 1,2 dikloroetena, kita lihat atom Cl sebelah kiri itu berada di sisi bagian atas, sedangkan atom C yang di bagian kanan itu terletak pada sisi bawah. Nah, inilah yang membedakan antara isomer cis dan trans. Nah, demikianlah pengertian dari isomer, jenis-jenis isomer, dan contoh-contoh senyawa yang berisomer. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat isomer suatu senyawa hidrokarbon. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita ikuti untuk membuat isomer dari senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah kita harus memulai dengan membuat rantai lurus dari senyawa hidrokarbon tersebut. Kurangi rantai induknya dengan 1 atom C, sehingga atom C hasil pengurangan tersebut akan menjadi cabang di rantai induk. Letakkan cabang tersebut pada rantai induk dimulai dari atom C nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Yang ketiga, kurangi lagi 1 atom C pada rantai induk, sehingga kita memiliki 2 atom C sebagai gugus alkil. Nah, 2 atom C sebagai cabang ini dapat bertindak sebagai dimetil dan juga dapat bertindak sebagai etil. Nah, yang terakhir, jika memungkinkan, kurangi lagi atom C pada rantai induk, sehingga kita memiliki 3 atom C sebagai cabang. Ketiga atom C ini dapat bertindak sebagai trimetil dan propil. Begitu seterusnya sampai kita tidak menemukan rumus struktur yang berbeda dari senyawa hidrokarbon yang kita buatkan isomernya. Untuk memahami langkah-langkah tadi, marilah kita perhatikan contoh berikut.
Buatlah beberapa isomer dari senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C6H14. Langkah yang pertama adalah kita memulai membuat isomer dengan rantai lurus. Terdapat 6 atom C yang berikatan dan tidak ada cabang. Nah, dari contoh ini dapat kita memberikan nama yaitu normal heksana. Langkah yang kedua, kurangi satu buah atom C, kemudian atom C itu kita gunakan sebagai cabang. Nah, misalnya kita ambil atom C di sebelah ujung, dan atom C itu akan menjadi cabang, dan kita akan letakkan pada rantai induk, dimulai pada atom C nomor 2. Nah, dari pemindahan tersebut diperoleh senyawa 2-metil pentana. Nah, kita coba pindahkan cabang dari atom C nomor 2 ke atom C nomor 3. Sehingga akan diperoleh senyawa 3-metil pentana. Nah, coba kita pindahkan lagi di atom C nomor 4. Nah, apakah ada senyawa 4-metil pentana? Ternyata dari tata nama senyawa alkana, nama senyawa 4-metil pentana itu tidak ada. Karena penomoran yang harus kita lakukan di rantai induk itu harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Sehingga kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya adalah 2-metil pentana, sama dengan yang pertama tadi. Langkah yang ketiga, kurangi lagi satu atom C pada rantai induk, sehingga kita memiliki 2 atom C yang bisa kita gunakan sebagai cabang. Nah, coba letakkan kedua cabang itu sebagai dimetil. Letakkan di atom C nomor 2. Maka akan diperoleh senyawa 2,2 dimetil butana. Coba kita ambil satu cabang, kita letakkan di atom C nomor 3. Dari struktur itu diperoleh nama 2,3 dimetil butana. Nah, coba kita geser cabang metil yang ada di C nomor 2, kita geser ke C nomor 3, sehingga namanya 2,2 dimetil butana, sama dengan yang di atas tadi. Apakah 2 atom C yang kita lepas tadi bisa kita jadikan cabang etil? Coba perhatikan salah satu rumus struktur ini. Dari rumus struktur ini, nama senyawa ini bukan 2 etil butana, tetapi 3 metil pentana. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 2 atom C yang kita lepas tadi tidak bisa kita gunakan sebagai cabang etil pada senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul C6H14. Nah, kalau kita hitung isomer yang dimiliki oleh senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul C6H14 itu sebanyak 5 buah isomer. Nah, demikianlah cara-cara menentukan berapa jumlah isomer dari suatu senyawa hidrokarbon. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan contoh soal yang akan kita bahas pada video berikut ini. Dari video pembelajaran kita, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus struktur berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Yang kedua, senyawa hidrokarbon golongan alkana memiliki satu buah jenis isomer, yaitu isomer kerangka. Yang ketiga, senyawa hidrokarbon golongan alkena memiliki 3 buah jenis isomer. Yang pertama itu adalah isomer struktur atau isomer kerangka. Yang kedua, isomer geometri atau isomer cis trans, dan yang ketiga isomer posisi. Yang keempat, senyawa hidrokarbon golongan alkuna memiliki 2 buah isomer, yaitu isomer kerangka dan isomer posisi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi, 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 Om.